Wa minha husnul hay'ah fil libas. Nah, ini perlu kita perhatikan. Memakai pakaian yang pantas. Karena kita ini ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal pakai pakaian, ya, tidak hanya sekedar bersih, suci dari najis, tapi perlu kita perhatikan kira-kira pantas apa tidak kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang akan kita pakai itu. Maka di antara juga ini perlu kita perhatikan, jangan sampai sholat ke masjid, apalagi sok paling depan barisannya, kemudian menggunakan kaos partai misalnya, atau kaos sekarang lagi pilkada, ya, coblos calon nomor 10 misalnya. Ini jangan, ini mengganggu konsentrasi orang sholat. Jadi kita harus ada etika. Kalau kita mau menghadap gubernur, mau menghadap wali kota saja, kita ada persiapan pakaian yang kita sudah siapkan dari malam, masa kita mau sholat asal pakai pakaian saja? Maka perlu diperhatikan bagaimana ketika kita sholat ini benar-benar menggunakan pakaian yang layak, karena ini kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perhatikan. Cuman kadang-kadang itu tadi saya sampaikan, ada orang yang memang asal-asalan pakai pakaiannya ketika berangkat jamaah ke masjid itu. Termasuk walaupun di rumah misalnya, ya, itu perlu kita perhatikan. Jadi husnul hay'ah fil libas wa ikhtiyarul makan al munasib al hadi. Kemudian apa lagi? Memilih tempat yang layak untuk mengerjakan sholat supaya kita bisa tenang ketika mengerjakan sholat itu. Maka ketika di rumah itu kita sediakan tempat yang khusus untuk mengerjakan sholat, sehingga tempat itu steril dari najis, steril dari anak-anak yang main di situ, steril dari sesuatu yang bisa mengotori tempat itu. Ya, maka saya pernah dengar satu cerita, salah seorang kiai pendiri Gontor, ya, Kiai Imam Zarkasi, itu beliau di tempat kamarnya itu selalu tersedia sejadah 24 jam. Sejadah 24 jam. Jadi kapanpun beliau ingin mengerjakan sholat, di situ sudah siap untuk dikerjakan sholat. Sampai yang bikin kita termotivasi, beliau ini anak-anaknya semuanya menjadi kiai. Semua anak-anaknya menjadi kiai. Ternyata rahasia amalannya adalah beliau setiap malam itu mengerjakan sholat, setiap untuk anaknya dikerjakan sholat, katanya itu sampai 40 rakaat sholat sunnah satu orang anak. Ya, satu anak itu disolatkan sholat sunnah, dihadiahkan khusus dengan tawasul. Ini namanya tawasul. Jadi kita mengerjakan amalan baik yang untuknya pahalanya itu dengan tujuan disampaikan untuk anak kita. Nah, ini beliau ini punya amalan setiap malam mengerjakan sholat 40 rakaat setiap untuk satu anak. Demi anak, Pak, demi anak. Ya, apapun demi anak kita lakukan. Nah, itu namanya wasilah. Ya, beliau ini tadi itu menyediakan tempat khusus di dalam kamar yang selalu standby, ada sajadah sama tasbih di situ. Itu salah satu di antara amalan seorang kiai yang berdiri Gontor, namanya Imam Zarkasi, Kiai Imam Zarkasi. Nah, kita memilih tempat, ya, di mana supaya kita apabila mengerjakan sholat di situ tidak ada orang yang mengganggu. Maka sering saya sampaikan juga, sebenarnya sholat di rumah sama sholat di masjid itu nyaman sholat di masjid, karena di masjid itu tidak ada yang mengganggu, Pak. Mau kapanpun kita di masjid ini, mau berjam-jam tidak ada yang mengganggu. Berbeda dengan sholat di rumah, baru takbir aja itu sudah buyar konsentrasi itu. Ya, ada suara-suara macam-macam, ada yang nyariin, ya, ada bau makanan. Tapi kalau di masjid seperti ini kan tenang, gitu kan. Inilah salah satu di antara hikmah sholat berjamaah itu di situ. Ya, jadi memilih tempat yang pantas, yang layak untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di rumah itu kita sediakan tempat khusus di mana kita bisa beribadah dengan tenang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di tempat itu. Nah, kita sediakan tempat khusus. La ayyusalliya fi mamarin. Jangan cari tempat yang di situ tempat orang lalu lalang, ya. Misalnya dekat pintu misalnya, ya. Jadi kan di situ banyak orang yang sering lewat. Makanya termasuk kalau kita mau sholat di masjid, ya cari tempat yang aman, jangan di depan pintu. Nanti orang mau lewat kan bisa mengganggu konsentrasi sholat kita.
la yusalli fi mamarin au qariban mimma yushawwisu alaihi salatahu. Atau ya jangan juga mencari tempat yang di situ bisa mengganggu sholat yang kita lakukan itu dengan adanya hal-hal yang bisa mengganggu sholat. Ya mungkin orang lewat atau orang lagi aktivitas apa yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Nah kalau bisa seperti itu kita cari tempat yang nyaman, yang layak untuk kita mengerjakan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hamu min hadza, tapi yang lebih penting dari itu semuanya, yang lebih penting dari semua yang disebut adalah hudurul qalbi. Bagaimana hati kita ini menghadirkan ketika sholat itu benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalbi wal istisy'ar bi'adhamati man yaqifu baina yadayhi. Kita merasa bahwa kita ini ketika sholat itu benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rasakan dalam hati kita, kita lepaskan semua urusan dunia, kemudian kita konsentrasi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, makanya nanti disampaikan ada hal-hal yang disunnahkan juga sebelum kita mengerjakan sholat supaya kita dijauhkan dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kita ketika kita sedang mengerjakan sholat. Jadi menghadirkan hati kita saat melaksanakan sholat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yafruq qalbahu min jami'il syawaghil hasbal istita'ah. Jadi sebisa mungkin semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan selain sholat itu kita lepas semuanya. Maka kadang-kadang imam sholat itu mengingatkan, ya, wasallu sholatan khashi'ah, dan sholatlah dengan sholat yang khusyuk, watrukud dunya wara'a dzurikum, dan tinggalkan dunia dari seluruh yang ada di pikiran dan dalam hati kita. Itu tujuannya karena memang kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disampaikan wa yusannu ay yaqra'a qabla ay yahruma bis sholati suratan nas. Nah, agar kita dijauhkan oleh Allah dari gangguan setan, maka diantaranya sebelum kita takbiratul ihram itu membaca surat An-Nas. Jadi diantara yang disunahkan sebelum kita mengerjakan sholat, agar selama sholat ini kita bisa tenang, bisa khusyuk, dan bisa terhindar dari gangguan setan, maka sebelum mengerjakan sholat disunahkan membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari waswas, gangguan, bisikan-bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Termasuk surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini kalau bisa kita jadikan wirid zikir kita. Ini tujuannya apa? Supaya kita dihindarkan oleh Allah dari makhluk-makhluk jahat, baik itu yang terlihat ataupun tidak, atau juga dihindarkan dari sifat-sifat buruk. Jadi surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini itu insya Allah bisa memberi perlindungan kita dari makhluk-makhluk jahat dan juga dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Dan itu juga saya lihat di dalam Asbabun Nuzul Imam Suyuti menyampaikan dulu ketika turunnya surat An-Nas sama Al-Falaq ini, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Ada seorang dukun yang ingin, kalau bahasa kita, menyantet. Jadi Rasulullah ingin disantet oleh orang tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas ini. Nah, makanya biasanya kalau ada orang yang kena jin, ya, yang diruqyah itu diantara bacaannya yang dibaca adalah Al-Falaq sama An-Nas. Jadi termasuk sebelum sholat ini, itu agar sholat kita bisa tenang, diantaranya cara yang kita lakukan adalah membaca surat An-Nas. Kemudian apa lagi? Termasuk juga ada ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, ini kita baca juga sebelum mengerjakan sholat. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ada juga yang menyampaikan di antara juga yang disunahkan dibaca sebelum mengerjakan sholat supaya tenang sholatnya, tidak ada gangguan-gangguan bisikan setan. Wa ba'dhum yaqul Allahumma arham wuqufana baina yadaik Allahumma la taj'al lisyaitani alaina sabila. Ya Allah,
turunkanlah rahmat kepada kami ketika kami sedang mengerjakan sholat, dan jangan sampai setan bisa masuk ke dalam celah-celah dalam sholat kami. Nah, ini diantara beberapa doa dan juga amalan yang disunnahkan untuk dibaca sebelum kita mengerjakan sholat. Jadi kita memang berusaha agar benar-benar ketika sholat ini tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Wa dzalika lidaf'il waswas. Dan itu semuanya tujuannya adalah supaya kita dijauhkan dari bisikan-bisikan. Waswas itu bisikan-bisikan. Jadi memang ada orang yang punya penyakitan waswas. Waswas itu diantaranya ketika mau takbir nggak jadi, ya Allah nggak jadi lagi, turunin lagi. Sholli fardhul maghribi salasa rakaatin, Allah nggak jadi lagi. Ya, itu namanya waswas. Dan itu ada orang yang seperti itu memang. Ya. Jadi setiap mau ngapa-ngapain itu ragu-ragu dia. Nggak tenang. Jadi selalu timbul keraguan. Maka di antara salah satu untuk menghilangkan penyakit itu, salah satunya di antara membaca surat An-Nas, kemudian membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika Rabbi yahdurun, dan juga bacaan-bacaan yang lain. Summa ba'da dzalika yanwis shalah. Kemudian kalau sudah selesai baca surat An-Nas, baca doa tadi, baru kita niat sholat. Niat itu sebenarnya memang di dalam hati. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya talaffuz bin niat, melafadzkan niat. Jadi melafadzkan niat itu yang disebut, yang biasa kita ucapkan usolli fardhul isya'i, usolli fardhus subhi. Nah, itu namanya talaffuz bin niat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya untuk membantu pekerjaan hati dibantu dengan lisan. Usolli, saya sedang sholat. Fardhul maghribi, sholat fardu maghrib. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Adaan, dikerjakan pada waktunya. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya talaffuz bin niat, mengucapkan niat dengan lisan sebelum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, makanya di Indonesia ini karena mazhab Syafi'i rata-rata kita diajarkan guru-guru kita usolli fardhul maghrib dan seterusnya itu. Ya, karena ini memang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i. Tujuannya supaya hati ini terbantu dengan lafaz tadi itu. Ya, usolli sambil dihayati. Usolli, saya sholat. Fardhul maghribi, sholat fardu maghrib. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Mustaqbilal kiblah, dengan menghadap kiblat. Adaan, dikerjakan pada waktunya. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, pas Allahu Akbar nanti ini di dalam hati kita ini niatkan bahwa kita sedang sholat apa tadi itu. Sholat maghrib ya sholat maghrib, sholat isya ya sholat isya, sholat qobliyah ya qobliyah, ba'diyah ya ba'diyah. Jadi niat itu sebenarnya adanya ketika takbiratul ihram. Jadi antara hamzahnya lafal Allah sama ra'nya lafal akbar. Itulah niat di dalam hati itu. Adapun usolli tadi itu namanya talaffuz bin niat. Melafadzkan niat tadi tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan hati dalam konsentrasi ketika mengerjakan sholat tadi itu. Itu. Jadi sebelum takbiratul ihram disunahkan membaca surat An-Nas dan juga baca doa-doa agar terhindar dari waswas setan tadi itu. Summa ba'da dzalika yanwis shalah wan niyyah ma'rufah yukabbir. Ya, niatnya sudah tahu semuanya, kita sudah hafal semuanya. Nah, itu sambil dihayati, ya. Sholli fardhus subhi, sambil dihayati. Nah, nanti ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, niatkan dalam hati kita sedang sholat apa di situ. Ya, Allahu Akbar. Ya, niatnya itu antara hamzahnya lafal Allah sama rohnya lafal akbar.